Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Familia? Masya Allah tabarakallah, kami sedang melakukan long trip menuju Jogja karena waktu liburan semesteran si bungsu sudah selesai. Maka agenda selanjutnya adalah mengantarkan si bungsu menuju pondoknya kembali. Ikuti kita terus. Kondisi jalan tol relatif lengang, mungkin karena liburan penghujung tahun. Mereka semua masih berada di tempatnya masing-masing, di daerah masing-masing, di destinasi-destinasi wisata liburan akhir tahun, sehingga jalan tol sangat lengang. Dan udara pagi ini Masya Allah tabarakallah sangat cerah. Matahari Masya Allah menyinari pagi ini, seolah ingin berkata bahwa sobahul khair. Semoga semua senantiasa dalam limpahan anugerah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun yang baru menurut penanggalan Masehi dan di bulan pertama di penanggalan Masehi ini. Mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di perantauan ilmu senantiasa diistiqomahkan langkahnya, langkah jihadnya menuntut ilmu di tempat masing-masing. Si bungsu, Masya Allah, pondoknya terletak di daerah Bantul, Piungan lebih tepatnya, Islamic Center Binbas, Yogyakarta. Ikuti kita terus. Seperti biasa, driver handal kita Ayah. Ayah, bagaimana Ayah? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Familia, hari ini kita OTW Yogyakarta dan sudah sampai di kilometer 246 ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan, melancarkan dan memberikan keselamatan. Amin. Sampai kita drop si bungsu di pondoknya di Piungan. Ikuti kita terus. Terima kasih Ayah sudah dengan setia menjadi driver handal. Mudah-mudahan Allah sehatkan Ayah. Amin. Selama perjalanan pergi dan pulangnya ya. Amin, insyaallah. Amin. Mari kita sapa si bungsu yang duduk di baris kedua mobil ini. Bagaimana Mbak Andin? Ya, siap. Siap apanya? Siap balik ke pondok lagi. Suaranya sepertinya tidak terdengar. Siap balik ke pondok lagi. Semangat. Iya dong. Ikuti kita terus. Jalan tol sangat lengang sepertinya di ruas yang sangat panjang ini. Hanya kita sendiri yang melintas. Masya Allah. Ini adalah tol sangat panjang ya. Ya. Dari tol barat kita tidak keluar. Sekarang sudah di kilometer berapa Ayah? 264. Kilometer 264. Masya Allah, panjang sekali. Dan sangat menikmati perjalanan ini karena kiri dan kanan pemandangannya sangat indah, hijau dan sangat cerah. Nampak di sebelah kanan sangat cantik sekali pemandangannya. Itu adalah Gunung Slamet Ayah, betul? Kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu Gunung Slamet ya. Karena kita bukan pendaki gunung,
Jadi kita hanya mengira-ngira apakah ini Gunung Slamet. Terlihat dari sini sangat indah penampakan gunung, sangat cantik. Masya Allah, seperti lukisan, tapi sebetulnya lukisan yang seperti pemandangan alam, bukan pemandangan alam seperti lukisan. Kita suka dibalik, sepertinya indah sekali lukisan ini, padahal semestinya adalah semua lukisan yang dilukis manusia bergaya naturalis. Tentu inspirasi terbesarnya adalah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bumi yang Allah hamparkan untuk para manusia, khalifatul fil ard. Jangan dilupakan ketika kita dalam perjalanan, ketika kondisi perjalanan itu datar, maka biasakan kita berzikir, melafalkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Begitu terus. Kemudian ketika kita melakukan perjalanan turun, jalannya menurun, maka kita berzikir dengan melafalkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Begitu seterusnya. Dan ketika kita dalam kondisi naik, maka kita berzikir dengan melafalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, itu adalah tuntunan yang harus tidak kita lupakan ketika sedang dalam perjalanan. Jika turun, maka ucapkan Subhanallah. Jika datar, maka ucapkan Alhamdulillah. Dan jika naik, maka kita melafalkan Allahu Akbar. Sahabat familia, kita akan bertanya pada ayah as a driver. Ada satu pertanyaan yang menarik yang ingin ibu tanyakan. Ayah, kenapa senangnya nyupir sendiri, tidak memakai jasa supir untuk perjalanan jauh, terutama kita pernah ke Banyuwangi, Gontor 4, mengunjungi kakaknya si bungsu yang kebetulan mondok di Gontor Darussalam, Darul Muttaqin, Gontor 4 di Banyuwangi. Dan ayah selalu nyetir sendiri, seperti pada hari ini ketika mengantarkan si bungsu balik ke pondok. Kenapa ayah senang nyetir sendiri dalam long trip ya? Ya sahabat familia, nih masih on the way. Dan tadi ada pertanyaan dari ibu, kenapa kok suka nyetir sendiri. Ini satu aktivitas kegiatan yang merekreasikan sebenarnya, mengendarai mobil itu. Karena proses journey, proses perjalanan itu juga menjadi hal yang barangkali kita bisa temukan banyak inspirasi, termasuk inspirasi kehidupan. Jadi ketika lelah, kita harus beristirahat di rest area, itu sebagai titik pit stop kita ya, untuk istirahat. Kemudian mobil, mesin juga istirahat, kita cek segala sesuatu. Jika sudah aman, kita lanjutkan perjalanan. Jadi ini merupakan satu experience, journey experience, pengalaman perjalanan yang mungkin pada setiap waktu, pada setiap tempat selalu menginspirasi karena banyak perspektif yang kita dapatkan. Dan kita juga dibawa pada satu kesadaran, bumi Allah itu sangat luas, dihamparkan,
Jadi perjalanan kita mudah-mudahan juga menjadi satu ibadah ya, karena kita selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam sedemikian indahnya buat kita manusia. Ikuti terus. Terima kasih Ayah. Si bungsu rupanya sedang menyelesaikan buku barunya. Ini adalah buku yang sedang dibaca dan Andin tidak ingin diganggu jika sedang membaca. Ibu pinjam sebentar. Ini adalah buku yang dibaca Andin selama perjalanan, The Architecture of Love. Pengarangnya adalah Ika Natasha. Ini adalah salah satu pengarang favorit dari si bungsu. Selama perjalanan, buku ini yang ingin dia selesaikan dan tidak dibawa ke pondok. Ini buku teman perjalanan Andin. Mudah-mudahan sampai di Jogja sudah selesai. Ini ibu pinjam sebentar. Ini judul bukunya. Selain buku-buku Ika Natasha, Andin juga senang buku-buku Terelie. Di rumah, di perpustakaan kami ada sejumlah buku itu, karena itu adalah bacaan Andin dan Mas Advan sebetulnya. Ada juga pengarang favoritnya Advan, Ustadz Felix Xiao. Buku-bukunya lengkap di lemari perpustakaan kami. Selamat melanjutkan membaca, Andin. Sahabat Familia, di jendela bagian kiri ini adalah sawah yang terhampar menghijaukan bumi, dan Indonesia yang kita cintai ini sebenarnya adalah negara agraris. Walaupun kemudian pada perkembangannya Indonesia masuk pada industri, sehingga ada pergeseran dari negara agraris menjadi juga negara industri, sehingga areal persawahan sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti bergeser fungsinya. Yang tadinya persawahan seperti ini terbentang luas, tetapi pada daerah-daerah tertentu, khususnya daerah-daerah industri, maka lahan-lahan yang luas ini kemudian diperuntukkan berdiri di atas lahan itu adalah pabrik-pabrik di mana industri kemudian berkembang di Indonesia. Masya Allah, Indonesia adalah negara yang sangat luas. Allah anugerahkan berbagai kelebihan pada areal persawahan yang sangat luas, juga perkebunan. Tentu kita sangat bersyukur lahir di negara yang dipenuhi banyak keberkahan ini. Semoga kita termasuk umatnya yang tidak kufur nikmat terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada bangsa ini, kepada negara ini. Mudah-mudahan kelak kita semua akan punya hujah masing-masing bagaimana kita menata hidup dan kehidupan di sebuah negara yang boleh dikatakan sangat kaya alamnya. Sahabat Familia, kita akan bertanya lagi kepada Ayah sambil Ayah
mengendalikan kemudi mobil ini, ada satu pertanyaan ya. Dalam perspektif ayah sebagai praktisi industri, bagaimana ayah memandang pergeseran agraris kepada industri di negara kita ini? Bagaimana ayah? Pertanyaan yang menarik ya Bu. Jadi kalau kita cermati perubahan-perubahan yang terjadi, yang mungkin tidak hanya di negara ini, ya, dari kehidupan yang polanya itu agraris menjadi tahapan industri ya. Perubahan yang terjadi bukan hanya pada masalah infrastruktur, tetapi juga pada kultur. Pada perubahan infrastruktur, mungkin sebagaimana banyak dari kita juga merasakan perubahan itu, banyak sarana-sarana struktur, yang kita sebut infrastruktur, banyak berubah. Perubahannya di mana saja ayah? Dari mulai peruntukan lahan yang tadinya agraris, tadi juga sudah disinggung Ibu, maka transisi menjadi fase industri itu banyak perubahan alih fungsi lahan dari persawahan ke infrastruktur pabrik-pabrik dan Industri manufaktur ya. sarana-sarana penunjang lainnya ya. Jadi kalau dibilang industri ya bukan hanya industri manufaktur, tapi banyak sekali aspek-aspek yang Aspek industri lainnya ya. kegiatannya mengindustri begitu. Oh begitu. Nah, yang perubahan yang lainnya lagi tadi yang sangat penting, yang kadang-kadang mengakibatkan culture shock bagi kita semua adalah masalah transisi kultur. Seperti apa ya? Transisi kultur dari yang biasanya kita di kehidupan agraris, parameter waktu itu diukur dari fenomena-fenomena alam ya. Berhitung dengan cara matahari mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita untuk pergi ke sawah, ke ladang, atau ke peternakan, atau juga perikanan, baik itu perikanan laut atau juga darat begitu. Nah, yang kadang sulit diikuti yang mengakibatkan culture shock itu adalah perubahan kulturnya, perubahan budayanya. Ada tadi cara berhitung waktu saja sudah berubah, apalagi dengan aspek-aspek kesadaran kebiasaan lainnya. Ya, bagaimana kita memanajemeni waktu dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Orang di era atau fase industri ini makin harus ketat dalam hal orientasi terhadap waktu. Jadi yang mungkin di era di fase agraris itu masih agak longgar karena parameternya adalah alam. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang lainnya atau kultur-kultur lainnya itu juga harus berubah, yang ya perubahannya setiap dari kita itu punya hal yang kita yang kompromis maupun yang tidak kompromis maksudnya gitu. Jadi sebetulnya di era apapun yang penting kita perhatikan adalah bagaimana sumber daya manusia itu cepat belajar, cepat beradaptasi. Iya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pergeseran itu tidak menggeser hal yang paling fundamental di kehidupan manusia. Bagaimana manusia berinteraksi, mempertahankan fungsi khalifatul fil ard dengan berpegang kepada dua warisan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga era apapun kita tetap menjadi
manusia dengan tingkat ketakwaan yang seharusnya semakin hari semakin baik. Begitu ya. Betul. Sehingga efek dari culture change, perubahan kultur, tetap panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Iya. Terima kasih Ayah. Sama. Kita sudah berada di jembatan Kali Kuto. Ini jembatan yang sangat artistik di tengah jalan tol. Dan saat ini kita sudah ada di Dari Batak. Uleri Batak ya, Uleri Batang.